Oke. Ini yang sedikit lebih berat ya tentang tentang apa, wavelength yang sedikit lebih berat tentang, ilmu karena ini sepertinya kesannya kayak kita kembali lagi ke, fisika ya. Karena memang sound engineering ya, kita mau belajar tentang sound engineering itu, salah satunya memang tentang hal-hal yang bersifat fisika ini. Kalau kita ngomong tentang wavelength dan frekuensi ini hanya sedikit gambaran. Tadi kan ada kan itu kan, wavelength dan frekuensi. Frekuensi 20 hertz, panjang gelombangnya berapa? Itu 17 meter. Frekuensi 20.000 hertz, panjang gelombangnya hanya 1,7 cm ya. Tapi cara ngitungnya ini sebetulnya sangat mudah. Cara menghitung cara menghitung frekuensi itu sangat mudah. Cara menghitungnya itu hanya kecepatan suara dibagi dengan frekuensinya. Ini untuk kita memahami hal-hal seperti ini, itu sebetulnya akan banyak berkaitan dengan bagaimana nantinya cara kita berdiri, bagaimana cara kita itu memposisikan memposisikan mikrofon kita, bagaimana cara kita memahami ini kalau sampai kan sering itu ada orang yang menggunakan mikrofon, ya kan, tetapi mereka menggunakan mikrofon yang dikasih itu, dikasih spons yang gendut banget, spons yang gendut sekali. Nah, kalau kita tadi lihat lagi di dalam kalau kita lihat ini ya, kalau kita ngelihat uh, gelombang, kekuatan terbesarnya itu ada di ini, di peak dari compressions, di mana dia menghasilkan positif energinya, ya. Kekuatan besar di satu gelombang itu ada di sana. Nah, kaitan panjang gelombang, kekuatan gelombang, dan bahan-bahan yang mempengaruhinya itu adalah setiap gelombang apabila dia dilewatin oleh suatu materi tertentu atau bahan tertentu, materi itu atau bahan itu akan memfilter suara sehingga suara dengan ketebalan 1/4 lambda dari gelombang itu, suara itu nggak bisa tembus, ya. Ya, jadi hubungannya nanti akan ada di sana. Makanya kita bahkan ada itu beberapa di gereja kita ada yang mereka mau bikinnya, wah biar kesannya rapi, speakernya ditutupin kain, ya kan? Speakernya ditutupin kain. Kainnya tebel, bahkan kadang kainnya dibikin berlipat-lipat, ya kan? Yang terjadi akan apa? Ketebalan kain itu kita bisa langsung tahu ketebalan kainnya seberapa, rumbai-rumbainya kira-kira seberapa, dia akan memfilter frekuensi dari frekuensi berapa hingga ke berapa. Itu kita bisa akan langsung tahu kalau kita mau berhitung ya. Oke, sekarang kita mungkin coba aja kita buka satu poll ya. Kita lihat apakah kalian betul-betul paham tentang apa yang kita sharekan ya. Pollnya ini bertanya tentang berapa panjang gelombang. Kalau kita tadi cara menghitungnya, kalau kalau frekuensi 20 tadi ya, frekuensi 20 tadi kan adalah kecepatan 340 dibagi 20 dibagi frekuensinya. 300 kecepatan suara 340 dibagi frekuensinya, kita mendapatkan panjang gelombang dari dari 20 Hz yaitu 17. Tapi kalau kita ngomong berapa panjang gelombang 680 Hz? Ayo kita coba ya, dijawab ya. Coba kita lihat apakah kalian paham? Wah, ini begitu agak berhitung gini mereka yang jawab agak lamban ini. Begitu dihitung begitu ada perhitungan yang jawab ini agak lamban. Oke. Oke. Oh, tapi banyak
Mari kita sama-sama kita lihat, oke? Oke, jawaban end pollingnya, Tom. Oh, masih pada vote. Calculator. Oke, udah cukup. Jawaban terbanyak itu adalah 50 cm. Coba kita lihat ya, kecepatan suara 340 ya, dibagi tadi frekuensinya 680. 0,5, 50 cm. Wah, berarti lebih banyak yang paham ya. Oke, oke. Kita kasih tepuk tangan dulu. Oke, lalu kita akan lanjut. Kita juga harus tahu ya, sound as physical phenomenon itu dari value yang namanya desibel. Mengapa kita perlu memahami tentang desibel atau kekerasan? Ada dua hal yang sering kita temuin di dalam gereja-gereja. Yang pertama itu tentang ini kayaknya terlalu keras ini, ini terlalu keras. Jadi orang-orang tua, ya kan, orang-orang tua kan merasa bahwa soundnya ini kok keras sekali ya, soundnya ini keras sekali. Tapi yang muda-muda merasa saya mau lebih, saya mau lebih, saya mau lebih, ya kan. Jadi seberapa keras yang kita mau. Tetapi selain daripada itu juga sering yang terjadi. Tiba-tiba waktu kita sudah balancing semuanya, ya kan? Waktu kita sudah balancing semuanya, lalu kalau waktu kita sudah balancing semuanya, tiba-tiba di tengah pujian dan penyembahan, ini kok suaranya cuma suara filler semua ya? Atau suaranya cuma suara gitar akustik semua, yang lainnya kayak kemakan semua. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, kita nanti akan tahu lebih dalam ya. Atau kadang semuanya udah balance, lalu tiba-tiba vokalku hilang ini, mana ini vokalku kok hilang ini ya. Jadi seringkali terjadi seperti itu. Karena kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Karena kembali lagi, kadang hal seperti ini bisa terjadi karena mereka nggak paham. Bahkan di dalam alat musik ya, mereka nggak paham seberapa besar sih mereka boleh naikin knob volumenya mereka, seberapa besar mereka bisa membesarkan volume knobnya di gitarnya mereka. Karena apa? Musuhnya vokal itu hanya direproduksi oleh pita suara kita, ya kan? Drum ya murni dari kekuatan punch-nya kita di setiap kit drumnya. Tetapi kalau kita sudah ngomong tentang elektronik, ya, kalau kita ngelihat tadi saya sempat lihat beberapa keyboard, dia dari 4 dB hingga ke 16 dB. Nah kalau orangnya cuma asal dinaikin itu volumenya, ya kan, yang terjadi apa? Semuanya akan habis. Dan itu bukan hanya mengganggu komposisi antar musiknya, tapi juga akan merusak praise and worship secara keseluruhan. Karena tiba-tiba sesuatu yang melodius, sesuatu yang harmonis, sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, hanya karena ada satu orang yang memang gatel, ya kan, gatel untuk wah ini aku tahu ini bagianku ini, ya kan, ini bagianku dinaikin itu. Wah, pas dia tahu dia bagian dinaikin, tapi naikinnya kebesaran. Yang terjadi semuanya habis. Ya. Jadi untuk kita memahami lebih banyak tentang desibel ya, plus 6 dB itu sudah kesannya kayak 2 kali kekerasannya. Kalau kita ngomong plus 20 dB itu kesannya 10 kali kekerasannya. Ya. Persepsi kita terhadap loudness, dB, SPL dan loudness. Waktu penambahan 1 dB, perubahan itu kita nggak ngerasain. Perubahan 3 dB, telinga kita pun juga hanya sedikit merasakan. Tetapi begitu 6 dB, langsung tahu sadar, wah ini sangat berbeda. Karena apa? Kekerasannya sudah 2 kali lipat.
Tapi begitu kekerasan naik hingga 20 dB, yang terjadi adalah kekerasan itu sudah naik 10 kali lipat. Dan alat musik akustik, vokal, nggak mungkin bisa ngejar untuk hal-hal seperti ini. Ya, selain tadi kita bicara tentang kekerasan di dalam gereja, kita juga bicara tentang komposisi antar musiknya yang bisa dengan sangat mudah merusak segala tatanan mix yang ada. Tentang dBSPL dan loudness itu juga ini satu hal yang kita harus tahu. Yang pertama, di level gereja, tadi yang di slide sebelumnya kan tahu kan ya. Tadi mungkin saya lupa yang di sini. Sorry. Ini banyak transisinya. It's okay. Ya. Jadi floor noise ya. Floor noise itu di setiap gereja itu beda-beda. Ada gereja-gereja yang memang mereka nggak ada AC-nya, mereka nggak ada kipasnya, mereka di tempat yang cukup tertutup ya. Itu di sana floor noise-nya tuh mungkin sangat rendah ya. 70 dB itu kesannya kalau kayak orang ngomong-ngomong gitu tuh dia ada di sekitar 70-an dB. Tetapi begitu di gereja-gereja yang memang berapi-api, floor noise ini akan meningkat. Saya pernah ukur waktu musik berhenti. Musik berhenti, hanya jemaat aja yang berteriak, menyembah, itu kadang bisa hingga 90 sekian dB. Bisa hingga 90 sekian dB. Sedangkan biasanya sebetulnya kalau kita ngomong ya biasa-biasa itu tuh kita average kita untuk mix itu tuh ada di sekitar 85 hingga 92, kadang ya di 96 dB, 96 dB, 96 dB sudah di beberapa concert hall di luar negeri pun mereka juga menggunakan patokan 96 dB itu sebagai acuan mereka, karena itu kembali lagi itu ada hubungannya dengan kesehatan telinganya mereka yang nantinya kita juga akan cuma sedikit tahu aja. Tapi kadang di waktu yang peaknya itu bisa kita bisa merasakan 100 hingga 110 dB ya. Jadi soft, average dan maksimalnya kira-kira lebih kurang seperti itu. Nah, tapi kalau kita tadi pelajarin yang sebelumnya, kalau memang ini kita tahu bahwa average itu 85, 92, maksimum 100, 110, dan floor noise kalau kita ngomong jemaat itu kadang mereka bernyanyi hingga ke 80 sekian dB, 85 dB, bahkan hingga ke 90 dB, dan kita kaitkan dengan ini, kita ngelihat kekerasan yang terasa ada perbedaan, itu kalau ada perbedaan sekitar 6 dB. Kalau kita kaitkan ini dengan floor noise yang ada di gereja kita atau suara dari jemaat kita, ya, berarti kan suara kita itu mau nggak mau mesti harus lebih keras daripada suara dari jemaat. Paham ya di sini ya? Tetapi suara yang lebih keras ini kan bukan hanya salah satu instrumen, tetapi keseluruhan instrumen. Sedangkan kalau kita ini standar mixing ya, standar orang mixing itu mereka selalu ada layer yang paling bawah itu memang ambient noise-nya, yaitu suara suara kipas, suara AC, kadang lighting itu yang kualitasnya kurang bagus juga, fan-nya itu keras-keras sekali, suara komputer, ya kan? Itu ambient noise ya. Di atas ambient noise kalau kita di dalam gereja itu akan ada suara jemaat. Suara jemaat. Suara jemaat. Nah, kita taruh akustical instrumennya yaitu si drum, bass, dan pianonya. Biasanya base of musicnya itu ada di sana, bass, drum, bass, and pianonya ada di sana. Itu berarti paling enggak dia 3 hingga 6 dB ada di atas suara jemaat. Nah, pertanyaannya,
Di atas bass ini kan masih ada lagi, masih ada di atas akustik instrumen itu masih ada elektronik instrumen kayak si fillernya, gitar elektriknya yang memang seringkali digunakan sebagai pemanis-pemanis, iya kan? Pemanis-pemanis untuk membuat suatu creativity dynamics, dia ada di sana. Lalu di atasnya itu masih ada background vokalnya lagi, dan di atas background vokal lagi ada primary primary atau solo vokalisnya atau worship leadernya. Nah, pertanyaan saya, kalau kita numpuk-numpukin ini tadi, kalau memang jelas, biar bisa jelas suaranya harus beda 6 dB. Lalu tambah lagi 6 dB lagi, tambah lagi 6 dB lagi. Nah ini jadi berapa ini? Kan jadi nggak karu-karuan. Ya kan, oleh karena itu nanti kita akan sedikit lebih mampu untuk memahami gimana cara kita membagi-bagi alat musik itu tadi agar secara level kita nggak terlalu keras, ya kan? Tetapi jemaat bisa terbajak hatinya dengan mendengarkan sesuatu yang manis, merdu, nyaman, nggak merusak senses mereka, tetapi jemaat bisa terbawa masuk ya. Nanti kita akan belajar lebih dalam di sana. Di ini. Oke, ini masih capek nggak ini? Ngomong tentang teori terus capek nggak ini? Lalu kita juga ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Izin saya mau masalah apakah frekuensi ada hubungannya dengan warna suaranya? Suara gitar berbeda dengan suara drum, juga masih banyak suara lainnya yang bisa kita sepertinya berkenaan dengan sound design. Oke. Apakah frekuensi hubungannya dengan yang jelas setiap alat musik, setiap vokal itu memiliki timbre masing-masing, warna suara masing-masing. Timbre itu banyak sekali pengaruhnya. Bukan hanya kalau frekuensi itu frekuensi, tetapi frekuensi itu mau dari apa namanya, mau siapa aja yang mengeluarkan yang namanya frekuensi itu pasti tetap akan, kalau kita ngomong hanya single frekuensi ya, single frekuensi itu akan akan lebih. Tapi yang akan membedakan itu tuh timbernya, memang timbre atau warna suaranya itu dari setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, dari cara kita mereproduksi suara, laring yang kita lewatin untuk memprojek suaranya ya, itu akan berbeda-beda. Alat musik pun juga akan sama, akan berbeda-beda. Lalu ada pertanyaan lain, apakah musisi otodidak dapat menghasilkan kualitas musik yang hebat? Ini pertanyaan yang sangat saya tunggu-tunggu. Apakah musisi otodidak dapat menghasilkan kualitas musik yang hebat? Satu hal yang kalian semua harus tahu. Waktu kalian sudah mempersembahkan hidup kalian untuk melayani Tuhan, kalian harus ingat benar. Kalian persiapkan yang terbaik, kalian belajar dari segala macam source yang terbaik, tapi Tuhan yang akan memperlengkapi. Tuhan yang akan memberikan kalian hikmat di atas, di luar apa yang kalian paham, ya. Dan kalian akan menjadi musisi-musisi hebatnya Tuhan yang akan bisa memberkati banyak jemaat. Jadi apakah musisi otodidak menghasilkan kualitas musik yang hebat? Dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa. Oke. Oke, yang lain ada mana kita bisa menjudge bahwa segala performance kita berhasil, apa kriterianya? Oke. Kalau kita ngomong di mata Tuhan, apapun yang kita persembahkan, Tuhan pasti sangat berkenan. Tapi di mata manusia, ya, di mata manusia, atau karena fungsi kita tim praise and worship itu kita membawa manusia-manusia, kriterianya itu sebetulnya hanya satu. Mereka bisa ketemu dengan Tuhan nggak? Kalau praise and worship kita betul-betul berhasil, para jemaat yang menghadiri gereja kita, pasti mereka akan pulang dengan penuh sukacita, dengan kelegaan, dengan damai sejahtera. Ya.
Tapi kalau memang yang kita lakukan salah, yang kita lakukan distracting, yang kita lakukan itu mengganggu, mereka pasti pulang dengan bersungut-sungut. Tapi harapan saya sih jangan ngutukin soundman-nya. Jadi itu pertanyaannya. Lalu jika ada pertanyaan lain, jika ambient sound sudah mencapai 80 dB seperti yang Pak Andi katakan, maka SPL pada saat kita mixing harus di sekitaran berapa Pak? Nah ini itu nanti akan jauh lebih detail karena kembali lagi ini nanti kaitannya juga dengan apa cara kita membagi frekuensi, cara kita mixing agar semuanya bisa terdengar jelas, tetapi tidak mengganggu ya. Itu bisa kita lakukan dengan cara yang nggak harus SPL gede karena SPL gede itu sebetulnya belum tentu itu menyakitkan. Apabila apa? Komposisi tonal balance kita itu benar. Tetapi kalau komposisi tonal balance kita nggak benar dan cara kita membuat, cara kita memproses suatu sumber itu salah, nggak usah 90 dB, 70, 80 dB aja. Kalau memang caranya kita memproses salah, itu kita akan sangat distracted, irritated, akan sangat terganggu. Ya, oleh karena itu nanti kita itu akan terjawab di slide-slide berikutnya. Gimana cara mengatasi BL atau singer yang tiba-tiba saatlah suaranya fals? Apa kita tutup dengan menambahkan reverb? Wah ini kalau dia ngomongnya apakah kita tutup dengan menambahkan reverb? Ini berarti sering karaoke ya ini ya. Nggak, ya sebetulnya gini. Kalau memang fals, ya memang kita pasti kasih tahu dia agar dia memang lebih lebih apa namanya lebih berlatih lebih lagi ya agar nggak fals, dia hafal lagunya karena kadang mungkin sebetulnya mereka bukannya fals dalam artian mereka memang sumbang, cara mereka ngomong itu, cara mereka bernyanyi itu nggak out of tune, bukan seperti itu, tapi seringkali mungkin karena memang mereka nggak hafal lagunya, mereka nggak hafal kapan waktu interlude, waktu seperti apa mereka nggak hafal, kadang mereka ngambil. Kalau sudah kejadian seperti itu ya memang nggak bisa diapa-apain. Walaupun kita celupin dia dengan reverb pun, ya, walaupun kita celupin dia dengan reverb pun, sebetulnya nggak akan mengganggu. Kalau memang dia terus-menerus sumbang, kalau bagi saya, karena fokus saya di dalam mixing untuk praise and worship, itu menghilangkan distraction sebanyak mungkin agar jemaat itu kusuk dan bertemu sama Tuhan. Dan kalau memang itu dirasa mengganggu, bila perlu dimatiin dulu. Kalau saya ya, lebih baik dimatiin. Ngapain kita memperjuangkan suara satu orang, tetapi kita merusak kekusukan ibadah untuk ribuan jemaat. It's not worth it. Bagaimana fungsi keyboard leader? Apakah benar dia yang mengatur musik secara keseluruhan? Oh, itu tergantung dari siapa yang akan menjadi music directornya, ya kan? Jadi nggak harus selalu keyboard leader, oke? Saya akan lanjutin nanti lagi ya jawab-jawabnya ya, oke? Sekarang kita tahu tentang phase. Kalau kita ngomong tentang phase, ini masih dalam sound secara physical fenomena ya. Kalau kita ngomong tentang phase itu apa sih sebetulnya? Dan mungkin saya akan mulai dengan pertanyaan ini. Pernah nggak kalian merasakan suara vokal kesannya bisa krempeng sekali ya, atau mungkin snare drumnya itu nggak ada low-nya ya, lalu choir itu kesannya nggak ada jelas-jelasnya sama sekali, hanya dan lebih kita naikin level fadernya bukannya lebih keras, tapi malah bakal ada yang kesannya berkurang dan kesannya lebih tipis. Lalu juga mungkin kalau itu tadi kita bicara tentang miking, tentang microphone. Lalu juga bisa jadi kita bisa lihat
Banyak gereja-gereja mereka menggunakan sound system yang gede-gede, mereka menggunakan subwoofer yang gede-gede, tetapi karena cara mereka memasangnya itu salah, yang terjadi mereka nggak mendengarkan suara bass, ya. Mereka nggak mendengarkan suara low frekuensi. Yang mereka dengarkan lebih ke mid high. Telinga kita itu karena sudah sangat apa yang kita dengarkan keseharian di dalam kehidupan kita ini. Di mid high frekuensinya itu memang semua cancel. Karena apa? Ada suara direct, ada suara reflected, ya. Ada ekonya dari mana, itu akan menimbulkan cancellations karena akan nyampe ke telinga kita lagi di waktu yang nggak terlalu sama. Tapi telinga kita terhadap low frekuensi yang out of phase itu sangat apa namanya, sangat sensitif. Sebetulnya kita bisa ngasih ngasih contoh-contohnya. Habis ini mungkin saya kasih contohnya ya, kenapa kenapa apa phase itu sangat sangat bermasalah. Kalau kita ngomong phase dan polarity itu apakah sama sih? Phase dan polarity itu berbeda. Kalau kita ngomong tentang phase itu hubungannya dengan waktu dua gelombang, ya. Phase itu hubungannya dengan gelombang dan waktunya, ya. Gelombang kalau kita jalan hanya satu aja, gitu kan? Ya, dia hanya hanya sebagai gelombang. Ini ya. Kalau dia cuma jalan satu, dia hanya akan gelombang. Tapi kalau dia ada jalan dua, ini ya, kalau dia ada jalan dua, seperti ada yang gambar-gambar di atas itu tadi, setiap gelombang yang jalan bersamaan di frekuensi yang sama, tetapi di waktu yang berbeda, itu akan menghasilkan yang namanya phase shift. Ya, kalau kita ngelihat di gambar yang pertama, ini akan terjadi apabila dua gelombang yang sama berjalan di waktu yang sama persis. Yang terjadi apa? Kekuatan gelombang itu akan meningkat. Tetapi begitu phase itu bergeser sebanyak 90 derajat, ya. Dua gelombang yang pertama itu yang warnanya biru, gelombang kedua yang warnanya merah. Begitu dia bergeser 90 derajat, dia tetap akan meningkat kekuatannya, tetapi hanya kecil. Ya. Apabila phase shift itu 120 derajat, yang akan terjadi kekuatannya nggak akan bertambah. Ini. Jadi gelombang itu yang warna merah dan warna biru, ya. Hitam itu adalah hasil dari perkawinan antar dua gelombang itu. 120 derajat, mereka nggak akan bertambah. Tetapi begitu phase itu ada di 180 derajat, ya, dan yang merah itu ada di sini 180 derajat, yang terjadi apa? Ini akan nol, ya. Mereka nggak akan mendengarkan apapun. Mungkin saya kasih contoh. Ini akan sangat bermasalah di apa? Vokal, segala hal yang berhubungan dengan microphone. Kalau kita keluar dari sistem desain ya, kita nggak ada hubungannya dengan sistem desain. Sistem desain itu kita ngomong tentang soundnya ya, kita ngomongnya masih yang berhubungan dengan worship leader, singer, musicians, Amazon. Apalagi yang berhubungan tadi dengan microphone. Itu yang akan membuat kesannya satu mikrofon dan mikrofon yang lain mereka akan saling phase shift, ya, karena kita buka gain-nya terlalu besar, dia nangkepnya terlalu lebar dan dia mendengarkan suara-suara singer yang ada di sebelahnya, ya. Itu akan menimbulkan banyak phase shift, dan dengan lebih banyak phase shift itu bukannya tenaga kita akan makin meningkat, tapi akan bahkan bisa hilang, ya. Mungkin saya bisa kasih contoh itu ada di sini. Saya kemarin kayaknya sudah siapin. Oke. Ini apakah suara dari ini zoom dulu aja ya. Ini suara dari zoom ya. Ini saya akan coba
kasih satu contoh ya. Sine wave yang keluar di frekuensi 80 Hz ya. Oke. Yang akan keluar di frekuensi 80 Hz. Ini apabila kondisi sekarang ini dia masih in phase. Kalau kita tahu dia in phase atau enggak, ya, kita taunya dia itu in phase atau tidak, itu kalau kita matiin salah satunya, levelnya dia akan turun. Tapi kalau kita hidupin, levelnya dia akan meningkat, ya. Tetapi apa yang terjadi apabila waktunya kita geser? Ini tadi masih tetap sama-sama frekuensi 80 ya. Sine frekuensi 80. Apa yang terjadi apabila kita geser waktunya salah satunya? Bahkan hampir hilang ya. Kalau kita melihat levelnya kita nggak merubah level sama sekali ya. Kita tidak merubah level sama sekali, tapi kita hanya ini yang ada di sini, kita hanya merubah waktunya. Level nggak berubah, frekuensi sama-sama 80, tetapi waktunya kita rubah. Yang terjadi apa? Ya, kalau saya geser waktunya, ya, kesannya menghilangkan. Itu teman-teman bisa apakah bisa mendengar dengan jelas? Ini kita sementara kita masih menggunakan audio dari Zoom ya. Jadi apa? Bagaimana? Tadi itu gambar, dan hal seperti itu akan sangat bermasalah ya. Itu akan sangat bermasalah apabila kita miking alat-alat musik ya yang berhubungan kita menggunakan multiple microphones untuk alat musik. Contohnya salah satunya drum, percussions ya. Begitu ada overhead, begitu ada kits, ya kan? Itu hal ini akan sangat mempengaruhi. Kita nanti akan bahas lebih dalam lagi secara detail ke sananya. Ada di sesi yang khusus untuk mixing ya. Di sesi untuk mixing kita minggu depan kita akan adakan sesi yang khusus untuk mixing. Kita mau sound check untuk drum ya. Kita mau sound check untuk drum. Nanti di sana kalian bisa betul-betul tahu bagaimana phase itu akan sangat berdampak terhadap tone dari suatu drum. Kita bahkan kita bisa tunjukin bahwa kita nggak perlu pakai EQ, kita nggak perlu pakai kompresor, tetapi selama kita memiliki phase yang benar di drum kita suaranya tetap cakep, ya, tanpa EQ, tanpa gate, tanpa compressions. Nanti kita coba minggu depan, tanpa itu pun drum kita tetap bisa bagus. Oke? Bagaimana cara mendapatkan tone yang pas untuk setiap instrumen? Wah, itu pertanyaannya jawabannya lebar itu, panjang itu. Karena yang pasti kita harus tahu dulu instrumennya itu pas, dan yang dikatakan pas untuk suatu instrumen
itu nanti kalian akan apa namanya belajar lebih dalam lagi. Pas di satu musik, di satu lagu, di bagian tertentu dan bagian yang lain itu belum tentu uh, uh, instrumen yang sama dengan tone yang tertentu belum tentu dia bisa kita paskan di porsi ini atau di porsi itu. Jadi nggak sesimpel itu. Oke? Oke. Wah, ini ada Yeremia Budiono ini. Wah, ini teman sendiri. Bagaimana cara membangun hubungan baik antara musicians dan soundman dikarenakan bahasa yang berbeda. Ya, sebetulnya itu tadi pertanyaannya sama dengan yang tadi ya, Tem ya. Jadi sebetulnya selama memang kita ngomong bahasanya mungkin berbeda, tetapi kalau knowledge-nya itu mirip, knowledge-nya sudah hampir sama, otomatis otomatis pemahaman kita dan dalam kita merespons itu akan mirip-mirip. Oh, dan itu nggak akan langsung memecahkan masalah, enggak. Karena apa? Yang paling penting sebetulnya komunikasi lagi. Komunikasi seperti yang tadi kita udah sharekan dari awal. Ya, eh, itu sangat-sangat penting. Lalu apa hal yang penting penting yang kita orang baru dalam sound ini butuhkan dan perlu tahu biar hasil sound maksimal. Saya musicians by the way. Eh, sound itu nggak semudah itu. Jadi kalau kita hanya sound itu kayak kayak dunia persilatan, ya. Kamu tahu sedikit, ya yang bisa kamu lakukan hanya sedikit. Kamu tahu banyak, yang kamu bisa lakukan akan sangat banyak. Jadi walaupun oke, orang baru, yang penting selalu gali terus ilmu kamu, ya. eh, Gali terus ilmu kamu agar kamu nanti lebih 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 paham karena memang ada kiasan kan, orang akan dianggap paham itu paling enggak kalau dia sudah mempelajari sesuatu 10.000 jam, ya. Tapi ya memang uh, 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 di kita pelayanan mungkin itu agak agak sulit karena mungkin kita hanya bertemu di hari Minggu saja, ya kan. Tetapi sebetulnya sekarang ini dengan kondisi teknologi sekarang kita bisa memiliki multi track recording, kita bisa memiliki kita bisa memiliki DAW yang bisa merekam, itu kita bisa berlatih itu sebetulnya di rumah, ya. Jadi itu itu akan sangat akan sangat mempercepat, ya. Itu akan sangat mempercepat. Tapi nanti di minggu-minggu depan kamu ikutin terus saja sesinya kita. Minggu-minggu depan nanti dari mulai sound check untuk drum, nanti ada untuk vokal, nanti otomatis kamu akan lebih cepat bisa. Dan banyak berdoa karena Tuhan yang akan memperlengkapi kamu. Bagaimana trik sound mixing untuk situasi di mana gereja tidak memiliki soundman? Waduh, ya itu kalau nggak punya soundman, apakah cukup disetting di awal terus ditinggal sampai selesai praise and worship? Itu kalau mau kondisi seperti itu yang bisa dilakukan apa? Jangan pakai jangan pakai band. Kalau memang kondisinya mau sudah normal, stabil gitu kan, langsung pakai CD aja di gereja karaokean itu nggak butuh soundman, hanya perlu setting mikrofon selesai. Tapi kalau sudah namanya band nggak akan bisa seperti itu karena ini juga satu hal yang saya cukup prihatin. Hampir di banyak sekali gereja, apalagi penatua-penatua, mereka akan berpikir bahwa sound itu yang penting di setting awal. Kalau udah kamu save ya, kamu save ya, kamu save. Nanti biar siapapun ngambil presetnya itu. Apakah seperti itu yang terjadi? Enggak. Karena apa? Manusia itu manusia hidup. Kadang orang main bass kondisi lapar sama kondisi kenyang aja bisa beda. Orang mukul tuts piano dalam kondisi dia lagi sedih dan dia kondisi bersuka cita, itu berbeda. Nggak bisa kita samakan seperti itu. Izin bertanya, bagaimana caranya mengetahui adanya face cancellation hanya melalui pendengaran?
Kalau sekarang kan bisa dilihat dengan mixer digital yang dibantu dengan visual. Tapi bagaimana mengenal face cancellation hanya dengan telinga? Terima kasih. Face cancellation dengan telinga itu sangat mudah. Sangat mudah. Tadi sempat dengar nggak tadi? Tadi kita nggak menggunakan alat apapun, kita cuma menggunakan telinga saja. Face cancellation di low itu sangat mudah diidentifikasikan. Sangat mudah diidentifikasikan. Intinya kalau memang kondisinya dia face cancellation, yang terjadi apa? Kesannya suaranya hilang. Tetapi kalau memang apa namanya dia face-nya itu kawin, suaranya dia akan meningkat. Oke, kita lanjut dulu ya. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Ini juga masih hubungannya dengan phase ya. Tadi kalau kita ngomong phase, ini kita ngomong delay dan phase ya. Delay dan phase ini juga apa namanya? Delay dan phase itu hubungannya phase dengan waktu. Tadi saya sudah sedikit kasih contoh. Oke, yang selanjutnya tadi itu semua hal yang berhubungan dengan yang namanya sound secara physical fenomena. Tapi sekarang ini kalau kita ngomong sound secara perceptive fenomena, ya. Pertama tentang psychological akustik, di mana kita bagaimana cara telinga kita bekerja dan memahami suatu suara. Pertanyaan yang pertama, ya, Paul Tom, listening and talking, ngomong dan mendengar, mana yang mempengaruhi? Apakah suara kita itu seperti yang kita ada sekarang ini karena kualitas telinga kita, atau kualitas telinga kita itu yang mempengaruhi bagaimana cara kita mereproduksi suara. Nah, oke. Pertanyaannya itu. Ayo kita jawab 30 detik dari sekarang. Mulut yang membentuk cara kita mendengar atau telinga yang membentuk cara kita berbicara? Karakter apa yang kita dengar mempengaruhi cara kita berbicara. Karakter suara yang kita katakan mempengaruhi cara telinga kita mendengar. Otak saya nggak nyampe. Ada 4 orang yang jawab. Saya doakan Tuhan berikan kamu hikmat agar nyampe. Oke, kita tutup pollnya ya. Kita lihat apa yang kita dengar mempengaruhi cara kita berbicara. Oke, jadi lebih banyak yang betul. Jadi sebetulnya cara kita berbicara itu kita langsung bisa mengetahui kualitas dari telinganya dia. Ya. Orang yang caranya ngomong itu kempreng ya, cempreng. Coba kamu dengerin caranya dia mixing. Pasti ada cempreng-cemprengnya. Tapi orang yang memang suaranya itu empuk gitu kan, suaranya empuk. Caranya dia mixing pasti ada empuk-empuknya. Kalau orang yang suaranya itu kayak mid high semua itu ya, caranya mixing juga nanti lebih kurang mirip-mirip. Karena apa? Karena ini sebetulnya penting nantinya untuk kita memilih soundman. Kalau kita dapat seorang soundman yang memang suaranya cempreng ya, kamu harus siap-siap itu. Setiap kali ibadah ya suaranya akan agak cempreng-cempreng sedikit. itu konsekuensi yang harus diterima. Ya, itu yang pertama itu. Jadi apa cara kita berbicara itu menunjukkan di telinga kita itu punya kelebihan dan kekurangan di mana sih.
kalau memang telinga kita itu memiliki kekurangan untuk mendengarkan suara mid, ya kan? Yang terjadi apa? Kita akan berusaha untuk emphasize di suara kita itu suara midnya. Dan begitu itu terjadi, yang terjadi adalah yaitu cara mixingnya pun juga akan mirip-mirip dengan kondisi seperti itu. Jadi yang pertama itu ya. Tapi apakah bisa dilatih? Sebetulnya bisa dengan arahan-arahan ya, dengan arahan. Jadi itu nggak ada bedanya dengan gini. Kalau memang orang tahu bahwa itu salah dan dia diarahkan, yang betul seperti ini loh. Otomatis pelan-pelan dia akan mereferensikan apa yang betul menjadi standarnya dia. Apabila terus-menerus dia mereferensikan apa yang betul itu menjadi standarnya dia, otomatis nantinya yang dia lakukan akan lebih betul. Gak ada bedanya mungkin juga banyak monitor speaker monitor speaker yang biasa digunakan untuk mixing itu yang nggak bisa translate well. Makanya mereka harus punya 2-3 macam monitor yang berbeda-beda ya agar kondisinya agar kondisinya 2-3 monitor agar kondisinya mereka bisa mereferensikan. Oke, kalau aku dengar di sini seperti ini, aku dengar di sini seperti ini, aku dengar di sini seperti ini. Kalau aku dari 3 ini aku bisa mereferensikan dengan lebih kurang hasilnya seperti ini. Itu kira-kira kalau saya bawa ke pasar itu akan diterima dengan baik. Jadi sedikit seperti itu. Ya, sedikit gambarannya seperti itu. Oke, jadi yang psychological acoustic yang tadi pertama itu ada tentang listening and talking. Jadi mana yang mempengaruhi. Lalu yang kedua, bagaimana cara kerja telinga kita itu terhadap kekerasan. Telinga kita itu sebetulnya halnya seperti mobil itu memiliki suspensi. Suspensinya itu fungsinya untuk apa? Self defense mechanism di telinga. Apabila telinga itu mendapatkan pressure yang kuat, suspensi itu akan mengeras. Apabila suspensi itu akan mengeras, sensitivity dia terhadap high frequency akan menurun. Begitu pula ke low frequency. Itu agar apa? Agar genderangnya itu geraknya nggak over. Ya genderang telinga itu geraknya nggak over. Itu akan di absorb oleh si suspensi ini tadi ya di telinga itu. Tapi kalau kita terus-terusan seperti itu yang terjadi bulu-bulu di telinga kita itu akan mulai berjatuhan. Saat itu berjatuhan ya itu ketulian akan datang menghantui ya. Akan datang menghantui dengan cepat. Oke. Lalu jadi waktu kita mixing lebih baik kita mixing dalam kondisi pelan, sedang atau keras. Yaitu pasti akan sesuai dengan karakter yang akan dilakukan di gereja kita. Ya. Bahkan itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita nantinya mixing kalau memang kita akan gunakan itu untuk sebuah CD atau sebuah broadcast ya. Cara kita mixing itu juga akan mempengaruhi hasil akhirnya itu tadi. Oke, kita lanjut. Ini masih berhubungan dengan sound as perceptive phenomenon, ya, fenomena tentang ini. Sekarang ini ada poll lagi nih ya. Ini kalau kita ngomong tentang psychoakustik ya, itu bagaimana telinga kita itu bereaksi terhadap apa yang kita terima. Otak kita itu tuh bagaimana otak kita itu bereaksi terhadap apa yang mata kita lihat atau mata kita dengar. Ayo kita jawab. Ini sepatunya ini warnanya apa? Huh? Ya, mari kita lihat jawabannya seperti apa. 45% yang sudah menjawab. 55% yang sudah menjawab. Sepatu ini warnanya apa? Apakah itu abu-abu pink? Ataukah itu abu-abu toska?
atau itu abu-abu biru, ada yang bilang hitam. Oke, oke, oke. Ini yang hitam itu betul-betul menjawab hitam atau memang buta warna. Oke, kita N pollnya kita. Oke, 73% yang menjawab. Kita lihat ya. Nah, kok bisa ya? Kok jawabannya kok bisa beda-beda ya? Ada yang bilang itu abu-abu pink, ada yang bilang itu abu-abu Tosca, ada yang bilang biru, ada yang bilang pink, hijau dan muda. Paling banyak sih abu-abu Tosca. Eh, saya juga ngelihatnya abu-abu Tosca, tapi teman saya ngelihatnya pink ya. Anak saya juga ngelihatnya itu ada birunya, ada birunya. Bukan kesalahan monitor, bukan kesalahan HP Anda, bukan bukan kesalahannya siapa-siapa. Murni itu karena bagaimana otak kita memproses suatu informasi. Baik itu adalah gambar, baik itu adalah suara, ya, baik itu adalah gambar, baik itu adalah suara. Otak kita itu menangkap informasi dengan cara yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tadi seperti telinga dan mulut, ya kan? Kadang kita nggak bisa terlalu paksakan. Kadang kita nggak bisa terlalu paksakan semua orang harus bisa menerima ini atau semua orang itu nggak bisa karena memang kenyataannya ada perbedaan. Oleh karena itu, kalau kita ngomong kayak di gereja-gereja pun juga lebih baik tetap ada orang yang menjadikan standar acuan dan semua merujuk pada dia. Karena kalau enggak, semua orang akan berpendapat, semua orang akan complaining A, B, C, D, E karena tidak sesuai dengan egonya dia atau tidak sesuai dengan taste-nya dia, ya kita nggak bisa. Tetap harus diadakan suatu standar. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu sound kan makin lama makin mudah untuk dipahami. Oke. Lalu ini ada lagi sound as perceptive phenomenon. Ya, uh, uh, telinga kita. Suara siapa itu? Telinga kita itu akan bereaksi berbeda di setiap frekuensi. Ya, ini Fletcher-Munson graph ini. Ya, jadi sensitivitas telinga kita itu akan berbeda sesuai dengan frekuensi masing-masing. Di mute itu. Kita sekarang kita mau coba, oke? Kembali lagi kita hidupin salah satu. Kita akan menggunakan sine wave, ya. Ini kita mulai dengan level segini ya. Ini dari frekuensi 80 ini ke rendah ya. Ini level, kalian harus tahu saya nggak merubah level. Saya nggak merubah level ya. Ini setelah ini saya nggak merubah level. Tapi nanti coba kalian perhatikan di frekuensi-frekuensi mana kesannya jauh lebih keras. Ya. Saya hanya akan merubah frekuensinya. Level nggak saya rubah. Kalian lihat ya frekuensinya ya. Oke.
Itu tadi level saya nggak rubah sama sekali. Level saya nggak rubah, tetapi kalau kita mendengarkan, telinga kita itu bereaksi sangat sensitif di frekuensi-frekuensi mid dan mid high. Ya. Karena apa? Karena telinga kita itu sebetulnya dari kita lahir, apa yang kita dengar dalam keseharian itu hampir semua ada di frekuensi mid. Bahkan semua alert, danger alert itu kembali lagi fungsi kita telinga kita sebetulnya dari awal diciptakan sebagai salah satunya sebagai self defense mechanism kita. Nah, kalau apa dan apa yang kita dengarkan keseharian dari kecil hingga sekarang ini, dari kecil hingga puluhan tahun ini, hampir semua ada di frekuensi mid. Suara burung berkicau, suara kita berbincang-bincang antara kita dengan teman-teman kita, ya kan? Danger kira-kira ada pohon jatuh, ya kan? Pohon jatuh plotok, ada suara di mid. Nanti ada lebah yang lewat, itu juga masih itu tuh masih di frekuensi mid itu. Coba kalau saya lihat apa namanya itu ada di frekuensi berarti itu suara lebah itu kan dia kan itu di 630 di 600, jadi masih ada di frekuensi mid ya. Jadi karena telinga kita itu sangat sensitif di frekuensi mid, bagi kita para worship leader, musicians, singer, kita harus ekstra hati-hati saat kita mereproduksi suara di frekuensi-frekuensi tersebut. Dan karena kalian tadi tahu bahwa apabila frekuensi yang sama, apabila mereka di waktu yang sama, ya, di waktu yang sama, mereka akan compound menjadi satu dan akan meningkatkan amplitude-nya. Kalau semua singer cewek semua, ya, dan semua cewek semua dan mereka semua melengking semua, mereka tidak tahu cara mereproduksi suara mereka dengan benar, yang akan terjadi apa? Penyiksaan terhadap jemaat, penyiksaan terhadap jemaat. Karena kita super capek, pasti kita super capek. Kembali lagi, kita belajar ini semua sebetulnya untuk apa sih? Untuk meminimalisir distractions yang terjadi di dalam praise and worship, ya, dan memastikan praise and worship kita bisa berjalan dengan baik, kusuk, ya, dan apa hati terbajak agar firman Tuhan waktu diberikan tumbuh subur. Jadi warning buat para worship leader, buat para singer, buat para gitaris, ya, ekstra hati-hati saat kalian memainkan frekuensi-frekuensi itu. Karena kalau kalian tidak memainkannya di apa namanya dengan cara yang benar, yang kalian lakukan adalah melakukan distractions atau noise. Oke? Lanjut. Kalau ini cuma sedikit apa namanya sedikit. Kalau kita tadi ngomong tentang frekuensi mid ya, karena sebenarnya masih ada terminologi lain yang kita cuma tapi kayaknya nggak akan selesai. Ini udah 2,5 jam. Cuman untuk mempermudah aja. Jadi frekuensi itu tuh seringkali dibagi dengan cara yang berbeda-beda, ya. Kalau orang musisi bisa bacanya oktav, ya, dari first hingga 10th octave. Lalu kalau low, mid, high itu biasanya dibacanya di mana? Itu ada di low itu tuh ada di 20 hingga 200, mid itu ada di 200 hingga 2000, mid high itu mid high itu ada di 2000 hingga 20.000. Itu jadi kalau kita membaca itu sebagai decades, ya. Tapi kalau kita bicara tentang spektrum, kalau spektrum itu kita ngomong frekuensi yang kita dengar itu 20 hingga 20.000. Tetapi tengahnya itu tuh ada di mana sih sebetulnya? Tengahnya itu sebetulnya
bukannya di 10.000 kurang dikit. Kalau 20 dan 20.000, kalau berarti 20.000 dibagi 2, berarti itu 10.000, bukan seperti itu. Setengahnya itu tuh ada di 640 Hz. Jadi lower half of the spectrum itu ada di 600, dari 20 hingga 640, dan upper half of the spectrum itu ada di 640 hingga 20.000. Ya. Ini agar nantinya memudahkan kalian untuk bicara sama para para soundman, ya, sama para soundman. Yang kamu mid low itu seberapa sih, mid itu seberapa sih, high itu seberapa sih, ya. Kita akan ada sebenarnya ada terminologi lain, tapi kita nggak bahas di sini. Kalau ini cuman singkat aja, ya. Ear damage and protection. Jadi kita harus tahu persis bahwa yang kita lakukan itu bukan hanya bisa distracting, bukan hanya bisa mengganggu, tetapi yang kita lakukan itu bahkan bisa sangat merusak, ya. Bisa sangat merusak, ya. Ini ada aturannya. Kalau kita memainkan, ya, di frekuensi 100 dB, ya, 100 dB berarti 100 dB itu berarti kita hanya boleh 100 dB itu kita hanya boleh dalam satu hari, kita nggak boleh dengar lebih dari 2 jam. Dalam satu hari, nggak boleh lebih dari 2 jam. Kalau kita mainnya di peak terus, lah ini yang tadi saya sempat bilang, waktu saya pegang KKR tuh, dia sampai mainnya tuh ada di 110 dB. 105, 103 hingga 110 dB. Dan itu hampir 2 jam. Yang terjadi apa? Pasti pulang-pulang suara telinga kita itu salah satu indikasi kalau ada kerusakan terjadi di telinga kita. Ya. Jadi jadi sound as perceptive phenomenon itu kira-kira sampai di situ. Kira-kira apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau kita sudah atur volume di alat, gimana kita tahu itu sudah berapa besar frekuensi? Kalau volume itu nggak ada hubungannya dengan frekuensi, ya. Volume itu level output. Frekuensi itu tergantung dari apa yang dimainkan oleh di alat itu tadi. Bagaimana? Itu memilih speaker yang sering beberapa instrumen nggak bisa jelas. Itu banyak faktornya itu, banyak faktornya. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang sound. Lalu apa? Kalau phase di 0 ya, kalau 0 derajat 0 derajat itu kan berarti dia kawin. Iya kan? Kalau kawin itu berarti dia akan meningkatkan amplitude. Oke. Kalau bagaimana cara mendeteksi phase yang mengalami out of phase saat live mixing? Wah, itu pinternya soundman-nya itu, pinternya soundman-nya. Karena apa? Tapi kalau karena ini yang nanya ini seorang drummer, ya, jadi pastikan waktu sound check begitu mikrofon sudah disetting, ketinggian mikrofon sudah disetting, pastikan jarak antara mikrofon ke kit itu tidak berubah. Dengan berubahnya jarak, otomatis phase-nya akan berubah. Oke. Bagaimana kenyamanan persepsi antara musician dan soundman ketika menurut soundman sudah enak, tapi menurut musicians kurang. Nah, problem solvingnya seperti apa? Kembali lagi pemahaman yang sama. Pemahaman yang sama yang harus sama-sama diberikan. Karena apa? Soundman itu harus berpikir sebagai seorang arranger, komposer. Mereka harus berpikir musik itu secara keseluruhan. Sedangkan yang namanya musicians itu seringkali mereka berpikir tentang instrumennya dia. Jadi kalau kita ngomong drummer waktu mereka mixing, biasanya drummer waktu mixing itu memang mixingnya open galak, ya, galak. Tapi memang drumnya yang lebih dominan. Gitaris, kalau memang mereka mixing, biasanya yang terjadi suara gitar jadi lebih ke mid high, suara gitar itu lebih jelas.
drumnya bisa tipis, bisa tipis. Jadi tapi kembali lagi harus sama-sama memiliki pemahaman yang sama. Dengan memiliki pemahaman yang sama, dengan referensi yang sama, otomatis nanti akan jauh lebih lebih benar. Yang sound engineer mau dari musisi itu gimana sih? Terutama gitaris yang sound engineer mau dari musisi. Kalau yang sound engineer mau dari terutama gitaris, wah, ini saya takut menyinggung para gitaris ini. Enggak, tapi sebetulnya kalau gitaris, ya gitaris itu memang salah satu alat musik juga yang sangat kaya ya, sangat kaya dari warnanya, dari effects-nya ya. Kalau dari gitaris, kalau bagi saya yang paling penting dari seorang gitaris, yang pertama levelnya mereka di setiap efeknya mereka udah sama dulu. Nah itu, pertama itu. Kalau levelnya sudah sama saat mereka merubah dari satu efek ke efek yang lain, ke efek yang lain, yang kita terima di mixer tetap sama. Yang sering kali terjadi, kadang clean-nya levelnya cuma 50%, lalu drive-nya atau distorsinya 100%. Wah, itu soundman-nya sakit jantung, bisa sakit jantung itu kaget-kagetan. Karena permasalahannya kita nggak tahu kapan si gitaris akan merubah efeknya dia. Yang pertama itu. Yang kedua, gitar waktu dia mencari suara untuk gitar, ya, mencari sound untuk gitar, pastikan yang pertama gitarnya dia mengarah ke telinga dia. Karena yang sering kali terjadi, ampli gitar tuh hanya ditaruh ke bawah, menghadap ke jemaat, dia nggak dengar mid high-nya dia, yang dia dengar hanya mid low-nya aja, karena mid high itu selalu kecenderungannya direktif, ya. Mid low itu dia akan lebih menyebar. Nah, yang bermasalah dengan dia mencari suara dengan kondisi gitar ada di bawah, dia nggak akan bisa dengar mid high-nya. Yang dicari sama dia pasti high-nya dinaik-naikin. Sedangkan kalian tadi tahu sendiri bahwa mid high itu akan sangat membuat telinga kita berdarah-darah. Jadi yang pertama dia harus mencari suara gitar dengan benar, dengan cara yang benar. Tapi sebetulnya kalau kita ngomong ampli gitar sendiri ya, ampli gitar kita harus bisa mengkorelasikan antara apa yang diproduce dengan ampli gitar dan apa yang akan didengar oleh jemaat. Karena apa? Karena ujung-ujungnya di gereja itu kita bukan bermain untuk kita, tetapi kita sebagai alatnya Tuhan untuk membawa jemaat bertemu dengan Tuhan. Kalau yang kita lakukan itu merusak, ya itu salah, ya itu salah. Nah, sekarang kalau memang ujung-ujungnya itu tuh semua nanti keluarnya itu tuh ada di speaker utama yang mengarah ke jemaat, ada baiknya gitaris itu waktu mereka cari sound, ya kan, bisa itu di sebelahnya si soundman. Karena apa? Biasanya amplifier gitar, dia hanya bisa mereproduksi frekuensi tertentu hingga frekuensi tertentu. Dia nggak ada low-nya, dia nggak ada high frekuensinya. Rata-rata seperti itu. Jadi mungkin dia cuma sampai 12.000, 14.000. Sedangkan speaker-speaker yang bagus, speaker-speaker yang bagus itu bisa mereproduksi suara hingga 20.000. Bahkan yang sekarang dengan teknologi-teknologi baru sampai 28.000, ada yang sampai 30.000, dengan teknologi Twitter yang bisa sampai 60.000. Walaupun telinga kita nggak bisa merasakan, tapi telinga kita bisa mendengar, bisa merasakan. Nggak bisa mendengarkan, tapi telinga kita bisa merasakan. Dengan kondisi seperti itu, kalau kita memang cari suara gitarnya itu langsung di speaker utamanya, sudah yang pertama pasti pasti sudah lebih benar dulu. Kalau memang ampli yang dia gunakan mungkin ampli-ampli yang kurang, settingannya nggak bener ya kan. Wah itu nanti malah akan merusak segala-galanya. Oke. Mau tips mixing yang maksimal bila hanya bisa merekam satu ibadah dengan 2 channel, sehingga satu channel digunakan untuk beberapa instrumen dan channel lainnya digunakan untuk beberapa vokal sekaligus. Aduh, kalau itu sih lebih bagus, kalau itu lebih bagus malah 2 channel langsung digunakan untuk mixing keseluruhan. Karena dengan kita mixing keseluruhan, kita bisa mengatur bisa at least
secara vertical mixing kita dan horizontal mixing kita bisa kita atur di channelnya, dan outputnya itu yang kita terima sebagai 2 channel. Di gereja saya instrumennya belum masuk ke sound atau mixer, jadi yang masuk ke mixer itu cuma vokal doang. Drum, gitar, bass, dan piano belum masuk ke sound system dikarenakan keterbatasan alat. Lalu bagaimana cara menciptakan suara yang balance antara instrumen, vokal, dan drum yang volumenya hanya berdasarkan ketukan pemain serta suara jemaat? Maaf, agak ribet pertanyaannya. Nggak ribet sama sekali. Kita paham, makanya tadi apapun yang berhubungan dengan sound itu tetap harus ada adaptifnya. Kalau kita ngomong masalah ini, sekarang kita lihat di alat-alat musiknya itu, ya, yang nggak bisa dibesarin kecilin itu apa? Pasti yang akustik. Drum, ya kan? Kalau memang itu drum, seharusnya semua alat musik yang lain itu menyesuaikan levelnya drum. Kalau dia udah menyesuaikan levelnya drum, otomatis, apalagi itu kan pasti tempatnya nggak besar itu, ya kan? Otomatis dia waktu pemain musik main, dia masih bisa dengar suaranya dia, tapi dia masih bisa dengar suara drumnya. Yang lainnya juga sama, dia bisa dengar suaranya dia masih bisa dengar suara drumnya. Selama tidak saling menutup, otomatis loh ya, otomatis di luar pun juga pasti akan lebih kurang balance. Tapi kalau sudah mulai, saya sangat suka dengan Pastor Dharana, karena di dalam dia selama ini dia mengajar, dia selalu mengatakan berulang kali bahwa pemusik gereja harus memposisikan dirinya dia last, yang terakhir. Jangan fokus terhadap dirinya dia dulu. Fokus dengan pemain-pemain musik yang lain, dengan suara yang lain, baru kita mengisi, ya, baru kita mengisi di sana. Tetapi ya itu otomatis juga nantinya tergantung dari arrangement dari setiap lagu kita. Gimana cara ngatasin ruangan yang ekonya tinggi? Akustik pasti. Nggak ada lain. Tetapi akustik itu paling banyak. Pasti harus ada dari, pasti ada dari reverb tinggi itu tuh pasti pertama dari alatnya. Dari atap, ya. Dari topik face yang tadi Pak contohkan, misalnya mic, misal mic vokal. Contoh treatmentnya bagaimana Pak? Karena misal BL-nya ada 2 orang. Oke. Sebetulnya kalau kita ngomong 2 orang, mikrofon, kita tadi hubungannya dengan face kan, 2 orang mikrofon, selama kita gainnya kita tidak buka terlalu besar, kalau kita nggak buka terlalu besar, otomatis dia mikrofonnya harus dekat, ya. Dengan gain yang nggak terlalu besar, dia nggak menangkap luasan area yang besar. Otomatis dengan jarak dan dia tidak menangkap area yang besar, kesannya si mikrofon itu hanya menangkap sumber dari yang dekat oleh dia. Itu Pak. Dari contoh praktek tadi, di delay apakah sama juga pada mic vokal dengan 2 WL misal. Kalau vokal nggak perlu di delay. Karena apa? Jaraknya selalu berubah-ubah. Mereka selalu bergerak. Jadi nggak bisa di delay. Bagaimana cara menghadapi suara subwoofer yang lari ke panggung? Itu harus menggunakan yang namanya cardioid effects, ya. Itu ada caranya sendiri. Itu nanti kita bisa bahas di sesi yang bahas khusus untuk masalah sound system. Tadi minta contoh dong phase cancellation di mid high frekuensi. Mid high kita sulit untuk mendengarkan phase cancellation karena telinga kita setiap hari udah mendengarkan mid high cancellation. Cuman tapi kalau betul-betul diamatin, ada ada suara yang kesannya shifting. Jadi kesannya kayak doubling gitu tuh, yang kesannya coloring si midnya itu tadi. Tapi itu memang harus dengan telinga yang sangat itu pasti dengan kondisinya, dengan kalau memang telinga kita yang sudah sangat terlatih. Bagaimana cara tahu kalau semua suara sudah balance? Nah, ini balance itu nanti ada sesinya lagi. Balance itu bukan patokan, ya. Balance itu bukan patokan, karena yang paling penting bukan masalah balancingnya. Harus ingat, ini semua yang kita pelajari itu teknisnya, ya. Yang kita pelajari itu teknisnya, tetapi sebetulnya yang paling penting itu
apakah hanya karena dengan balance lalu semuanya selesai? Enggak juga sebetulnya. Karena tubuh kita itu nggak bisa hanya mendengarkan bahwa kalau udah balance itu semua rapi. Kalau kita tahu namanya tadi, Apolos menanam, Paulus menanam, Apolos menyiram, ya. Menanam itu ada apa? Bajaknya, ya kan? Ada bajaknya. Waktu kita membajak, apakah itu dengan sesuatu yang hanya pelan-pelan, itu ngelus-ngelus namanya. Tapi kalau kita membajak itu pasti ada dinamikanya yang kita atur. Nah, itu nanti kita bahas. Kita bahas lebih lanjut. Kita lanjut dulu ya. Ini sound as perceptive phenomenon cuma tinggal sedikit lagi. Ya. Sound sebagai ini kayaknya terakhir ini. Sebagai sound as perceptive phenomenon ini sepertinya yang terakhir. Sound, kalau kita ngomong tentang auditory masking itu adalah bagaimana satu frekuensi akan merubah karakter frekuensi yang lain. Ya, bagaimana low frekuensi itu akan merubah karakter mid high, ya. Begitu pula bagaimana mid high frekuensi itu akan menutup suara low. Ya, jadi kita harus tahu, ini nanti memang tetap harus dengan demo, dengan coba-coba ya. Tetapi ini nanti hubungannya waktu kita mixing ya, kalian nanti perhatiin. Hanya satu vokal, kalau kita caranya mixing kita kacau ya, kesannya akan keseluruhan instrumen itu akan jadi sangat kotor. Oke. Begitu pula sama, kesannya kalau kita caranya kita mixing di alat musik yang berhubungan dengan mid low dan low itu kotor, kesannya vokalnya juga berat sekali, nggak bisa diapa-apain. Oke, karena mereka ada di range banyak instrumen dan anu itu mereka yang ada di range yang mirip-mirip, lebih banyak di mid. Lalu sound sebagai perceptive fenomena, ya, selain daripada auditory masking karena antara satu frekuensi akan mengganggu frekuensi lain, juga yang berhubungan dengan time itu adalah masking effects-nya, ya, itu akan terjadi kalau memang echo itu terjadi atau reflections itu terjadi. Begitu reflections terjadi, pasti akan ada perubahan. Apalagi kalau kita ngomong echo ya, echo pasti akan doubling, memberikan kesan doubling, bahkan memberikan kesan cancellations. Ya, jadi ini untuk kita ketahui. Lalu spatial localization relates. Jadi ini bagaimana telinga kita itu mampu untuk mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi suara itu dari mana, ya, dan bagaimana intensity antara telinga kanan dan telinga kiri itu bisa berbeda tergantung dari jaraknya, tetapi juga tergantung dari frekuensi respons yang diterima oleh telinga kanan dan telinga kiri kita, ya. Itu itu akan mempengaruhi bagaimana kita bisa memposisikan sebuah image.